Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di Jalan HR Rasuna Said sisi timur. Sebentar lagi jalan ini akan menggabungkan jalur cepat dan jalur lambatnya, dikarenakan pembatas di bagian tengah sudah dibongkar, sudah dicor, dan sudah mulai rata, sehingga Jalan HR Rasuna Said menjadi lebih lebar, lebih luas. Perjalanan pemantauan akan kita mulai dari arah jembatan yang menghubungkan kawasan HR Rasuna Said ke arah Menteng. Adapun dana yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan revitalisasi Jalan HR Rasuna Said keseluruhan meliputi revitalisasi trotoar, penggabungan jalur cepat dan jalur lambat, serta sebelumnya tentu dimulai dengan pembongkaran tiang-tiang monorel adalah 100 miliar dan 254 juta rupiah. 254 juta untuk pembongkaran tiang-tiang monorel, kemudian penataan kawasan, revitalisasi trotoar, penggabungan jalur cepat jalur lambat itu adalah 100 miliar. Di bagian kanan ini adalah jalur LRT Jabodebek. Sebenarnya jalur ini adalah jalur pengganti dari monorel yang secara rencana dibangun di kawasan HR Rasuna Said, namun dalam perjalanannya mengalami kendala-kendala. Langsung saja kita lihat di bagian pinggir ada pekerjaan dari pembongkaran bagian trotoar, mulai melakukan pengecoran, memotong pohon, dan akhirnya dipasanglah batu-batu kanstin. Batu-batu kanstin ini adalah pemisah ataupun pembatas antara trotoar dengan jalan kendaraan bermotor. Material-materialnya kita lihat banyak di pinggir jalan. Biasanya untuk area trotoar terlebih dahulu dibuatkan saluran-saluran air di bagian bawahnya, ataupun saluran-saluran yang ada dilebarkan, dikeruk sehingga dapat diganti dengan saluran baru yang lebih banyak kapasitas daya tampung airnya. Hanya saja terkadang saluran itu perlu dirawat karena bisa saja tersumbat oleh daun-daunan dan juga pasir atau hal-hal lain yang membuat air tidak mengalir. Di bagian pinggir ke arah batu kantin ini area dikasih pembatas ataupun barrier dari beton untuk mengamankan area konstruksi ataupun area revitalisasi trotoar, serta juga dari lalu lintas kendaraan yang melewati. Ini sudah dibongkar bagian atas trotoar yang tadinya itu menggunakan konblok. Sedangkan di sekitar area stasiun LRT Jabodebek itu sudah direvitalisasi sebelumnya untuk mendukung mobilitas masyarakat menuju ke area transit, yaitu area stasiun. Tampak di sini sudah dicor yang kedua ataupun tahap 2 untuk area bekas dari pembatas jalur cepat jalur lambat yang dibongkar beserta 109 tiang monorel. Kemudian ke arah jalur cepat di situ masih ditutup dengan panel. Mengingat area konstruksi masih berlangsung dan bisa saja kendaraan-kendaraan mungkin tidak aware tidak melihat keadaan sekitar sehingga berbahaya dan akhirnya masuk ke area yang sedang dicor. Tentu hal tersebut harus diamankan sehingga cor-corannya terlebih dahulu menjadi keras dan dapat diratakan antara jalur cepat dan jalur lambat sehingga keduanya tersambung. Kita lihat ini cukup banyak kendaraan roda 2 yang melawan arah. Di bagian pinggir ini juga ada beton-beton pracetak ataupun beton-beton precast udich yang cukup besar ataupun beton berbentuk huruf U. Nah, biasanya orang membuat saluran itu digali tanahnya, kemudian dibuatkan backcastingnya untuk dibeton. Jadi sekarang teknologinya lebih cepat proses pembuatan betonnya itu sendiri ataupun salurannya yang berbentuk huruf U itu sudah dibuat di satu tempat dan dibawa ke area ini. Pada saat digali dan selesai maka tinggal ditempatkan di dalam galian. Baik, kita langsung melihat ke area bagian tengah. Ini sama halnya dengan yang tadi di ujung ditaruh pembatas-pembatas beton, bukan pembatas-pembatas plastik yang bisa digeser-geser atau kalau misalnya tertabrak oleh kendaraan dan kendaraannya bisa masuk ke area
yang dicor ya, tentu itu akan mengulang lagi pekerjaannya, ditambah lagi kendaraannya mungkin akan mengalami kerusakan. Nah, ini memang dipasang barrier beton ya, ataupun pembatas beton ditambah dengan kon. Proses yang berlangsung adalah pengerasan ataupun menunggu dari kerasnya beton yang ada di bagian jalan yang kita lewati di sini ya, di dekat halte Transjakarta Kuningan Madia. Ini sudah rata antara jalur cepat dan jalur lambatnya setelah dicor. Walaupun di beberapa titik itu ada yang tidak rata, jadi masih ada perbedaan level atau ketinggian dari jalur cepat dan jalur lambat. Untuk yang sudah rata berarti lebih mudah ya untuk menyatukan jalur cepat dan jalur lambatnya, misal dengan diaspal. Kalau yang belum rata maka perlu dinaikkan level dari salah satunya ataupun jalan yang lebih rendah sehingga bisa digabungkan dengan jalan yang lebih tinggi, dan kendaraan-kendaraan yang manuver ataupun mengambil jalur pindah lajur itu tidak mengalami misalnya oleng karena adanya permukaan jalan yang berbeda tingginya. Agak berbeda memang dengan yang di sisi barat, HR Rasuna Said yang di seberang, itu untuk pembatas jalur cepat dan jalur lambatnya setelah dibongkar, dirapikan terlebih dahulu saluran airnya, dilebarkan, dikeruk ya, kemudian dipasang saluran air baru. Nah, yang ini yang kita lihat memang langsung dicor, kemungkinan saluran airnya tidak berada di bawah sini, atau kalaupun berada di bawah sini berarti itu saluran airnya tidak perlu dilebarkan lagi dan sudah cukup memadai untuk menampung dari air-air yang nantinya mungkin turun hujan ya di sekitar Jalan HR Rasuna Said. Nah, ini adalah salah satu titik kemacetan yang membuat arus kendaraan harus berhenti ya dan bergantian untuk melewatinya karena jalur lambatnya itu tinggal satu lajur saja di dekat akses anak tangga ke stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said. Kalau nanti setelah digabung antara jalur cepat dan jalur lambat, maka di sini diharapkan tidak lagi ya terjadi kepadatan arus lalu lintas bahkan sampai ke dalam area epicentrum, dan kendaraan-kendaraan langsung bisa manuver atau pindah ke lajur yang kanan. Kita harus berhenti. Nah, ini salah satu contoh lagi adalah permukaan jalan jalur cepat yang lebih tinggi dibandingkan dengan jalur lambat. Jadi masih ada sekitar mungkin ya 15 sampai 20 cm yang harus dinaikkan dari cor-corannya. Sedangkan jalur lambatnya ini hanya berbeda mungkin sekitar 5 cm dengan permukaan cor-coran. Di bagian bawah di dekat akses ke stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said, di situ juga kita masih lihat banyak kendaraan bermotor yang parkir di atas trotoar. Dan sebenarnya fungsi trotoar adalah untuk para pejalan kaki ya, melewati area-area menuju ke kawasan-kawasan transit. Mungkin pihak ojol ataupun perusahaan ojek online itu bisa bekerja sama dengan gedung-gedung yang ada di sepanjang dari jalan-jalan protokol ya, dikarenakan banyak yang parkir di depan gedung-gedung tersebut dan menghambat arus lalu lintas. Nah, kalau yang kita lihat di sini parkir di atas trotoar yang sudah direvitalisasi. Cukup padat arus lalu lintas walaupun hari ini adalah hari Sabtu libur di jalur lambat ini karena lajurnya tinggal satu mengingat trotoarnya sudah dilebarkan. Berarti nanti jalan HR Rasuna Said yang paling tidak punya trotoar yang lebih lebar dibandingkan dengan yang sekarang. Ini di luar dari lokasi-lokasi di dekat area stasiun LRT Jabodebek.
Tadinya di sini ada 4 tiang yang cukup besar, cukup tinggi ya, dan juga ada beberapa tiang yang setengah sudah selesai, yaitu tiang-tiang monorel. Tiang-tiang tersebut sudah dibongkar dan memang tiang-tiang yang sudah dicor sampai ke bagian atas membutuhkan effort ataupun usaha untuk membongkarnya, berbeda dengan tiang-tiang yang masih rendah. Adapun proses-prosesnya adalah memotong terlebih dahulu dari tulang-tulang besi yang ada, lalu membongkar bagian bawahnya sampai ke akar-akarnya dan dilakukanlah pembetonan. Kurang lebih seperti itu yang kita lihat. Untuk taman-taman yang ada juga di area pembatas jalur cepat jalur lambat ikut dibongkar, kemudian dipindah harusnya ya ke bagian pinggir di dekat trotoar. Selain parkir kendaraan roda 2 yang kita lihat memang ada PKL. Nah, ini perlu sekali lokasi-lokasi untuk para pedagang kaki lima tidak menggunakan trotoar untuk berjualan, atau disiapkan lokasi khusus lah. Jadi para PKL ini akan berkumpul di sana dan akhirnya para pembeli juga menuju ke lokasi tersebut. Ditambah lagi trotoar-trotoar itu terkadang menjadi kotor akibat adanya limbah-limbah dari oknum-oknum pedagang kaki lima yang mobile, yang membuang misal bekas-bekas kopi ataupun bekas-bekas minyak goreng. Kita akan masuk ke jalur cepat karena di bagian depan sana setelah flyover ataupun layang non-tol Casablanca itu ada SPBU yang juga menyempit ya. Di situ cukup padat dikarenakan lajurnya juga hanya satu. Proses revitalisasi trotoar ini masih akan berlangsung sampai bulan September. Kemudian penggabungan jalur cepat dan jalur lambat itu mungkin akan lebih cepat dibandingkan dengan revitalisasi trotoar. Karena ini adalah prosesnya tinggal melakukan pengecoran dan menyamakan level ataupun permukaan dari jalur cepat dan jalur lambat sehingga jalan HR Rasuna Said menjadi lebar. Di antara pembatas-pembatas dan barrier ini dikasih tali dan juga kon. Seperti yang kita ketahui, Jalan HR Rasuna Said ini banyak sekali gedung-gedung komersial, ditambah lagi juga banyak gedung-gedung kedutaan. Jadi memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu mendukung dari mobilitas yang lebih lancar di kawasan HR Rasuna Said sehingga melebarkan jalannya, menggabungkan jalur cepat dan jalur lambat, dan tentu memperbaiki jalan-jalan yang mungkin tidak bagus ya, seperti yang telah dilakukan di sisi barat. Jadi akses oleh pejabat-pejabat negara tetangga, negara-negara sahabat menjadi lebih lancar. Selain dari kantor kedutaannya juga ada hunian-hunian dari para duta besar yang berada di sekitar HR Rasuna Said ini ataupun di belakangnya di Jalan Denpasar misalnya. Nah, ini yang di bagian pinggir di dekat SPBU yang selalu mengalami kepadatan arus lalu lintas, dan itu padatnya bisa sampai ke arah tadi epicentrum, bahkan juga sampai ke arah belokan dari Kokas ataupun kota Casablanca, dari Casablanca ya. Trotoar dipakai untuk melawan arah oleh para oknum driver yang kita lihat. Sementara proses cor-coran baru sampai di dekat tadi area SPBU, sedangkan ke sini sedang penggalian masih berlangsung dan mungkin akan dilanjutkan menaruh material-material agar menjadi padat di bagian bawahnya, biasanya kerikil ya ataupun batu-batu, lalu dilakukanlah pembetonan. Nah, di sini batas akhir sementara
jalur cepat dan jalur lambat yang sudah dibongkar, ini masih ada tanaman-tanamannya di bagian pembatas, nanti akan dicabut ya. Jadi ruang terbuka hijaunya biasanya dipindahkan ke bagian pinggir setelah trotoar selesai. Di sini kita bisa melihat bekas-bekas bongkaran atau bekas-bekas pondasi dari tiang-tiang monorel yang bagian atasnya ataupun besi-besinya sudah dipotong. Terdapat 109 tiang yang sudah dibongkar ya di sepanjang Jalan Hai Rasuna Said. Ada pertanyaan apakah tiang yang di sekitar Jalan Asia Afrika ya, kemudian Pemuda Senayan akan dibongkar juga. Belum ada berita ataupun informasi ke arah sana. Yang jelas untuk sementara masih Jalan Hai Rasuna Said. Baik, nanti kalau trotoarnya telah selesai maka itu perlu dijaga secara bersama, baik oleh para pejalan kaki atau juga para pedagang yang ada di situ, termasuk dari segi hal kebersihan. Karena di beberapa lokasi yang kita lihat di seberang, di sisi barat Hai Rasuna Said, banyak sekali sampah-sampah yang dibiarkan begitu saja setelah masyarakat ataupun para pengguna trotoar makan ya di area tersebut. Kita sudah sampai di ujung. Nanti kita akan lihat bagaimana dari area trotoar di sisi seberang dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga kebersihannya terkadang tidak begitu dijaga. Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Jakarta terus menata kotanya menjadi lebih baik, lebih maju, lebih bersih. Hanya saja mungkin seperti yang kita bisa lihat di bawah, manusianya yang tidak siap. Sampah-sampah berserakan di bawah pohon kemudian tidak dibuang. Nah, area ini berada di sekitar trotoar baru yang sudah direvitalisasi di Jalan Hai Rasuna Said. Bahkan di bagian pinggir trotoar juga sudah ada penghijauan yang harusnya dijaga bersama. Kemudian selain sampah yang kita dapatkan di trotoar, yang kotor adalah bekas buangan kopi dan minuman lainnya, sehingga lantai menjadi kumuh dan menjadi hitam. Selain di area-area tertentu, kita juga lihat di area pintu masuk atau di samping dari akses ke stasiun LRT Jabodebek terdapat juga bekas-bekas dari buangan ya air, apakah itu air kopi, air minuman lainnya yang membuat lantai menjadi hitam. Inilah yang perlu dijaga. Kemudian memang para pedagang berjualan ya di beberapa lokasi yang kita perhatikan. Nah, ada yang menggunakan tempat sampah sendiri dan membuangnya, ada yang tadi kalau kita lihat lagi ya bekas-bekas dari minuman yang tidak habis itu cukup dibuang di lantai dan menjadi kotor. Bahkan di sini gelas-gelas plastik juga banyak yang berserakan, dan ini adalah area di bawah dari stasiun LRT Jabodebek. Sampah-sampah ada yang dimasukkan ke plastik, ada yang tidak ya. Kemudian di bawah dari akses anak tangga menuju ke stasiun biasanya juga dipergunakan untuk parkir kendaraan roda 2. Kita akan menyusuri Jalan Hai Rasuna Said untuk melihat kondisi-kondisi yang ada di sepanjang trotoar yang sudah dibangun lebih bagus dari sebelumnya. Barusan kita lihat ada motor parkir dan di sini lantainya trotoar sudah hitam. Pembangunan trotoar awalnya memang dimulai pada saat dari stasiun LRT Jabodebek dibangun. Ini adalah bekas kopi, kemudian bekas susu, dan ada gelas plastik kotor ya kalau kita lihat nih lantainya. Tidak hanya di satu lokasi, kita lihat di banyak lokasi, dan semoga para pedagang mungkin mereka mendapatkan area tertentu ya, lokasi binaan khusus berdagang, sehingga tidak menggunakan trotoar untuk berjualan, atau juga terkadang sisa-sisa hasil jualan ada bagi sebagian oknum yang membuangnya di lantai. Nah, ini trotoar dipergunakan untuk parkir. Contoh mungkin membeli minuman seperti yang ada ya, yang lesehan. Nah, minuman tersebut tidak habis, kadang-kadang dibuang di lantai trotoar yang sudah bagus. Revitalisasi trotoar di sepanjang Hai Rasuna Said juga diikuti dengan penataan kabel udara. Nah, di beberapa tiang kita sudah lihat tidak ada hubungan antara tiang yang satu dengan tiang lainnya, di mana kabel udara terbentang, tetapi sudah sebagian besar dimasukkan ke dalam tanah ataupun ke saluran yang
memang dikhususkan untuk jaringan utilitas berupa kabel komunikasi, kabel data, dan juga kabel utilitas lainnya. Selain trotoar yang dipergunakan untuk parkir kendaraan roda 2 dengan naik ke atas walaupun ada bolat-bolat ataupun tiang-tiang ini, juga area pinggir jalan di sekitar trotoar dipakai untuk parkir. Wah, ternyata saya ketemu teman di sini. Salaman dulu, lama tidak bertemu dengan Pak Hermansyah. Untuk lebih lengkap perjalanan kita akan mulai dari perempatan Kuningan yang bertemu dengan Jalan Gatot Subroto. Di sini trotoar yang ada di bawah Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.